semuanya, perkenalkan nama saya Elianora Butar-Butar, NPM 221434065. Saya mahasiswi PGSD di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Kali ini saya akan meresume tugas dari pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Sutarini SPD MPD. Kali ini topik yang akan saya bawa adalah tentang pengelolaan kelas. Nah, pengelolaan kelas adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang kondusif agar dapat melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik dan efektif dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Pengelolaan kelas dapat dibedakan menjadi dua, yaitu satu, pengelolaan fisik, yaitu ketatalaksanaan dan pengaturan ruangan kelas yang mendukung terjadinya proses belajar mengajar secara efektivitas dan efisien, seperti pengaturan pergantian udara, pengaturan cahaya, tempat duduk siswa, meja kursi, papan tulis, alat-alat pelajaran, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah pengelolaan yang menyangkut siswa, yaitu upaya menciptakan dan mempertahankan motivasi siswa untuk secara sadar berperan serta dan terlihat dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan, tingkah laku, atau suasana yang diatur atau yang diciptakan oleh guru dengan merangsang dan menantang siswa secara penuh. Tujuan dari pengelolaan kelas yaitu untuk mendorong anak didik mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya dan kebutuhan untuk mengontrol diri sendiri. Yang kedua adalah membantu anak didik mengetahui tingkah laku yang sesuai dengan tata tertib dan memahami bahwa teguran guru merupakan suatu peringatan dan bukan kemarahan. Yang ketiga adalah membangkitkan rasa tanggung jawab untuk melibatkan diri dalam tugas dan pada kegiatan yang diadakan. Nah, tujuan pengelolaan kelas untuk guru adalah mengembangkan pemahaman dalam penyajian pelajaran dengan pembukaan yang lancar dan kecepatan yang tepat. Yang kedua, menyadari kebutuhan anak didik dan memiliki kemampuan dalam memberi petunjuk secara jelas kepada anak didik. Yang ketiga adalah mempelajari bagaimana merespon secara efektif terhadap tingkah laku anak didik yang mengganggu. Dan yang keempat adalah memiliki strategi remedial yang lebih komprehensif yang dapat digunakan dalam hubungannya dengan masalah tingkah laku anak didik yang muncul di dalam kelas. Dalam pengelolaan kelas, guru dituntut memiliki 3 area keahlian, yaitu yang pertama adalah perencanaan, penciptaan kondisi kesiapan bagi aktivitas kelas. Perencanaan dimaksud mencakup satuan acara pembelajaran, media dan sumber pembelajaran, dan pengorganisasian lingkungan belajar. Yang kedua adalah manajemen, berupa kemampuan guru bekerja dalam mengendalikan perilaku siswa. Semakin besar jumlah rombongan belajar, maka semakin banyak sumber daya yang digunakan. Semakin berat materi atau bahan ajar, maka semakin dituntut pula kemampuan manajemen kelas dari kalangan guru. Yang ketiga adalah pengajaran, yaitu kemampuan guru dalam menciptakan kondisi dan membimbing siswa dalam belajar. Nah, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas. Yang pertama adalah faktor guru. Ya, guru yang kurang berlatih dalam memimpin siswa belajar menjadi penghambat dalam pengelolaan kelas. Ada 5 penghambat pengelolaan kelas. Yang pertama adalah tipe kepemimpinan guru. Guru yang otoriter menumbuhkan sikap pasif dan agresif pada siswa. Itu membuat suasana belajar tidak merangsang, malah siswa yang menjadi ribut dan tegang. Yang kedua adalah format belajar, yaitu mengajar yang monoton. Gaya guru yang monoton dalam memberikan materi dapat menyebabkan kebosanan dalam belajar. Ucapan guru dapat memotivasi siswa. Yang ketiga adalah kepribadian guru. Guru yang berhasil adalah guru yang pandai menciptakan suasana belajar yang tidak emosional. Ia bersikap hangat, akrab, adil, dan luas. Dan yang keempat adalah pengetahuan guru.
Guru yang tidak tahu tentang pengertian pengelolaan akan kesulitan dalam mengelola kelas. Yang kelima adalah pemahaman guru terhadap peserta didik. Pemahaman awal tentang perbedaan siswa satu sama lain. Nah, faktor yang kedua adalah faktor peserta didik. Peserta didik sebagai individu terkecil dalam masyarakatnya harus tahu hak-hak sebagai bagian terkecil dalam masyarakat. Di samping harus melaksanakan kewajibannya dan menghormati hak-hak orang lain dan teman-teman sekelasnya. Kemudian yang ketiga adalah faktor keluarga. Adanya kerjasama yang seimbang antara sekolah dengan rumah agar dapat keselarasan antara situasi dan tuntutan dalam lingkungan keluarga dan situasi di sekolah. Yang keempat itu ada faktor fasilitas, meliputi jumlah peserta didik dalam kelas, besar ruangan kelas, dan ketersediaan alat-alat. Nah, adapun prinsip-prinsip pengelolaan kelas, ya, yang pertama itu adalah hangat dan antusias. Guru yang hangat dan akrab pada anak didik selalu menunjukkan antusias pada tugasnya atau pada aktivitasnya akan berhasil dalam mengimplementasikan pengelolaan kelas. Yang kedua adalah tantangan, yaitu bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah peserta didik untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Yang ketiga adalah bervariasi, merupakan kunci untuk tercapainya pengelolaan kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan. Yang keempat adalah keluasan, yaitu mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan peserta didik serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Yang kelima adalah penekanan hal-hal yang positif, memberi penguatan yang positif dan kesadaran guru untuk menghindari kesalahan yang dapat mengganggu jalannya proses belajar mengajar. Nah, kemudian adalah penanaman disiplin diri. Untuk peserta didik dapat mengembangkan disiplin diri sendiri dan guru sendiri hendaknya menjadi teladan mengendalikan diri dalam pelaksanaan tanggung jawabnya masing-masing. Sekian pembahasan saya mengenai pengelolaan kelas. Terima kasih.